Shalom kekasih Kristus. Ada peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang. Selama ini dalam mengasihi Tuhan mungkin tidak sepenuh hati. Hal ini mungkin saja disebabkan kurang mengenal Tuhan dan sifat-sifatnya. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, untuk kita semakin mengasihi Tuhan, mari kita mengenal Allah dan sifat-sifatnya. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami naikkan syukur kepadamu kalau hari ini kembali kami dibenahi dengan kebenaran firman-Mu melalui renungan ini Tuhan. Biarlah Engkau terus berbicara lewat renungan ini, sehingga firman yang disampaikan membawa keimanan kami semakin kuat, bahkan semakin mengenal Engkau. Melalui pengenalan akan Engkau inilah menjadikan kami semakin mengasihi Engkau, karena kami tahu siapa Engkau yang kami sembah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan dengan kesempatan dan waktu yang ini kami mau pergunakan sebaik mungkin dalam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema nama Allah dan sifat-sifatnya. Firman Tuhan terdapat dalam Keluaran 3 ayat 14, demikian firman-Nya. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku, lagi firman-Nya. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus Aku kepadamu. Alkitab banyak memberikan pernyataan tentang nama Allah yang merupakan penggambaran dirinya sendiri. Nama-nama Allah ini menyatakan aspek-aspek sifatnya. Nama Allah yang pertama dipakai dalam Perjanjian Lama adalah Elohim. Nama ini pertama kali disebut dalam Alkitab, Kejadian 1 ayat 1, yang dipakai sekitar 2570 kali. Kata Elohim, maksudnya Sang Pencipta yang Maha Kuasa ini, terdapat dalam Perjanjian Lama. Kata Elohim dalam bahasa Ibrani adalah sebuah kata tunggal yang berbentuk jamak, sedang kata yang mempunyai pengertian tunggal adalah El. Ada nama Allah yang lain memiliki hubungan yang erat dengan Elohim. El artinya Allah yang kuat adalah Adonai, artinya Tuan atau Tuhan. Kata Adonai ini dipakai sebagaimana yang diharapkan dalam hubungan antara manusia seperti tuan dan budak, tercatat dalam Keluaran 21 ayat 1-6. Bila kata ini dipakai untuk hubungan Allah terhadap manusia, maka mempunyai makna otoritas yang mutlak dari Allah. Nama Allah yang utama kedua bagi Allah adalah nama pribadi, YHWH, artinya Tuhan, atau Yahweh, Jehovah. Nama ini yang paling sering dipakai, tercatat kurang lebih 5.221 kali dalam Perjanjian Lama. Ada beberapa segi di dalam arti nama Yahweh. Nama ini menekankan keberadaan sendiri yang tak berubah dari Allah. Nama ini menjamin penyertaan Allah bagi umatnya, tercatat dalam Keluaran 3 ayat 12. Nama ini berkaitan dengan kuasa untuk bekerja bagi umatnya dan untuk memelihara perjanjiannya, tercatat dalam Keluaran 6 ayat 6. Selain nama-nama Allah, saya sebutkan tadi ada nama-nama Allah yang diucapkan oleh manusia sesuai dengan peristiwa yang terjadi, seperti El Shaddai artinya Allah Maha Kuasa, tercatat dalam Kejadian 17 ayat 1, Keluaran 6 ayat 3. El Elyon artinya Allah Maha Tinggi dalam Kejadian 14 ayat 19, Yesaya 14 ayat 14. El Olam artinya Allah yang kekal, Kejadian 21 ayat 33. El Roy artinya Allah Maha Melihat, Kejadian 16 ayat 13. Keberadaan Allah yang tidak terukur dan penuh absolut ini tidak mungkin dapat kita kenal sepenuhnya dengan daya pikir manusia yang terbatas. Pengenalan ini bisa kita ketahui lewat seberapa jauh Allah menyatakan dirinya kepada kita melalui hubungan pribadi maupun lewat firman Allah atau Alkitab. Keberadaannya yang tak berawal dan tak berakhir atau kekal itu sungguh terbukti dalam Alkitab. Tercatat dalam Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 21 ayat 6. Keberadaan Allah yang kekal ini menunjukkan akan kesempurnaan Allah dalam Keluaran 21 ayat 33, Mazmur 90 ayat 2. Kesempurnaan-kesempurnaan yang melekat pada Allah merupakan sifat-sifat Allah. Maka kita mengenal secara singkat sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah itu banyak, tetapi dalam renungan ini kami ingin menyampaikan beberapa sifat-sifat saja.
Sifat Allah maha kekal, artinya Allah tidak memiliki awal dan tidak pernah berakhir di mana ia selalu ada. Dalam Mazmur 90 ayat 2, Keluaran 21 ayat 33, Kejadian 21 ayat 33, Ayub 36 ayat 26. Allah itu tidak diciptakan dan Allah juga tidak bergantung pada apapun juga. Itulah yang dimaksud Allah maha kekal. Sifat Allah maha bebas, artinya Allah tidak tergantung dari makhluk-makhluk dan ciptaannya. Tercatat dalam Yesaya 40 ayat 13-14. Allah maha bebas juga memberikan pengertian bahwa Allah tidak terbatas, tidak mengenal batas-batas, dan tidak mengenal akhir baik waktu, ruangan, jarak, keberadaan, dan sekitarnya. Sifat Allah maha suci. Suci berarti bebas dari segala yang najis, yaitu kudus. Allah tidak hanya terpisah dari sesuatu yang najis dan jahat, tetapi juga nyata-nyata bahwa ia bersih dan berbeda dari semuanya. Allah itu kudus dan bersih, tercatat dalam Imamat 11 ayat 43-45, pasal 20 ayat 2, Ulangan 23 ayat 14, Yosua 24 ayat 19, Yesaya 6 ayat 3, Yohanes 17 ayat 11, 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Suci adalah sifat Allah yang terutama dan penting karena kesucian Allah lah yang menguasai segenap sifat Allah. Sifat Allah maha kasih, artinya Allah tidak mementingkan diri sendiri dan tidak melihat keberadaan sesuatu dalam hidup manusia. Yohanes 3 ayat 16, 1 Yohanes 3 ayat 16, 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16. Kasih adalah pancaran dari hakikat Allah itu sendiri, di mana Allah mengasihi dan hidup dalam suasana kasih. Kasih Allah tidak pernah membiarkan dosa, tetapi menarik kita kepada kesucian, dan kasih juga mengadakan korban untuk menebus dosa. Sifat Allah maha kuasa, artinya Allah kuat dalam segala-galanya dan sanggup melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan sifat dan kehendaknya sendiri. Tercatat dalam Kejadian 17 ayat 1, pasal 18 ayat 14, Ayub 42 ayat 2, Mazmur pasal 33 ayat 9. Allah maha kuasa bukan berarti ia akan memakai atau menyatakan segala kuasanya. Tuhan dapat mengendalikan kuasanya. Kuasanya ada di bawah perintah kehendaknya yang berbudi. Allah berkuasa melakukan semua hal yang dapat ia lakukan, hanya hal-hal yang sesuai dengan kehendaknya. Sifat Allah maha hadir, artinya Allah hadir di mana-mana yang tidak dibatasi ruang dan waktu dengan seluruh keberadaannya pada segala waktu yang bersamaan. Mazmur 139 ayat 7-11, Yeremia pasal 23 ayat 24, Yesaya 57 ayat 15. Allah ada di seluruh bagian alam ini, ada dan dekat kepada setiap kita. Allah maha hadir, tidak dapat dihalangi oleh setiap makhluk apapun kecuali dosa. Sifat Allah maha tahu, artinya Allah mengetahui segala sesuatu yang sebenarnya tanpa kesulitan dan sempurna. Tercatat dalam 1 Samuel 2 ayat 3, Mazmur 139 ayat 2-4 ayat 16, Amsal pasal 15 ayat 3. Bahwa Allah telah mengetahui segala sesuatu yang ada dalam dunia dengan sempurna. Bahkan Allah mengetahui sebelum hal itu terjadi. Maha tahu, Allah tidak boleh dikacaukan dengan takdir Allah. Kemahatauan Allah berbeda dengan takdir. Tercatat dalam Yohanes 3 ayat 20, Ibrani 4 ayat 13. Segala sesuatu telah diketahui Allah, tetapi tidak semua ditakdirkan Allah. Yesaya 46 ayat 9-10, pasal 48 ayat 5-8. Kekasih Kristus, sekarang melalui renungan hari ini kita dapat mengenal Allah lebih dekat dan kita telah mengenal nama Allah dan sifat-sifatnya. Kiranya dengan mengenal nama Allah dan sifat-sifatnya, kita semakin tertanam dalam Tuhan. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan.
layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang sangat dan sangat memberkati kehidupan kami. Sehingga saat ini Tuhan, kami semakin mengerti akan nama Allah dan sifat-sifat Allah. Dengan demikian, membuat kami semakin mengasihi Engkau. Semakin kami tertanam dan semakin kuat di dalam iman percaya kami kepadamu Tuhan. Karena kami tahu siapa Allah yang kami sembah itu adalah Allah yang sangat luar biasa. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Pimpin kami supaya kami semakin setia, kami semakin kuat di dalam Engkau. Lewat perenungan ini, kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang menyukakan Engkau. Karena firman-Mu terus semakin tertanam dan ditanamkan dalam iman percaya kami. Tuhan, melalui ini semua biarlah kehidupan kami semakin menyukakan Engkau dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.